untuk menyampaikan kepada teman-teman tentang sebuah tema, yaitu aku temukan diriku di dalam hijrahku. Kalau teman-teman yang ikut kelas yang kemarin, kegiatan yang kemarin, webinar yang sebelum ini, di sana saya telah menggambarkan, di sana saya telah menyampaikan banyak sekali persoalan-persoalan remaja saat ini. Banyak sekali persoalan-persoalan remaja saat ini yang kemudian menjadi PR yang sangat besar. Kerusakan-kerusakan remaja, angka-angka seks bebas, kemudian masalah-masalah remaja itu kemudian banyak sekali. Dan ternyata yang perlu kita sadari bahwa semua itu adalah fakta lingkungan yang saat ini kemudian kita rasakan. Dan panjenengan semua bagian dari remaja itu, ya sekarang lingkungan panjenengan seperti ini. Sekarang lingkungan panjenengan ya begitu adanya. Artinya dengan segala tantangan yang ada, dengan segala kondisi yang mengepung panjenengan semuanya, dengan segala tantangannya. Kita pernah bahas soal pacaran tuntas. Habis tuntas sudah kita kemudian bahas soal pacaran. Kemudian kenakalan-kenakalan remaja. Itu kemudian sudah ke hari kemarin kita kemudian bahas tentang hal itu, dan itu banyak sekali. Nah, hari ini saya kemudian kepengen menyampaikan kepada teman-teman bagaimana kita kemudian mengenali diri kita sendiri sebagai seorang muslim. Kemarin saya menyampaikan, teman-teman sekalian, yang pertama harus kemudian disadari, yaitu status kita saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang hamba. Apa itu hamba? Hamba adalah, kalau bahasa kasarnya itu, budak. Seorang hamba itu adalah seorang budak. Kalau kita lihat di KBBI, budak itu artinya adalah seseorang yang tidak punya hak hidup sama sekali. Nggak punya hak berpendapat, nggak punya hak apapun untuk menentang, untuk melawan tuannya. Dan perlu kita sadari teman-teman sekalian, saya tekankan lagi bahwa status kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba atau budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah status di mana kita tidak boleh bertentangan, kita tidak boleh punya pendapat yang berbeda, kita tidak boleh punya asumsi yang berbeda dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba harus terikat secara utuh, baik fisik maupun batin, kepada setiap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketentuan fisik, ketika kemudian saya sendiri cerita ya, kulit saya kan hitam, maka kemudian saya nggak boleh protes berlebihan sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau melahirkan saya dengan kualitas kulit yang seperti ini? Nggak kayak Mas Zubi yang putih gitu ya, yang bersih. Lah kalau saya itu hitam. Nah, sehingga kemudian status saya sebagai hamba nggak boleh protes sama Allah berlebihan. Karena sekali lagi saya menempatkan diri saya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang berhak atas seluruhnya dari diri saya. Baik saya secara fisik mau hitam, pendek, hidup gitu ya. Jadi ini kondisi yang kemudian ya sudah, kita harus menikmatinya, kan begitu. Tapi untuk teman-teman yang kemudian terlahir putih, tinggi, kemudian glowing begitu ya, itu ya bersyukurlah begitu. Dan kemudian tidak ada yang perlu disombongkan, karena itu semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita nggak boleh protes dan nggak bisa protes berlebihan. Bolehlah kita kemudian, yang boleh kan kita merawatnya, bukan kemudian mengubahnya sedemikian rupa, kan begitu. Artinya yang bisa kita lakukan adalah merawat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu setelah kemudian kita nggak boleh protes dan berlebihan kepada Allah tentang kondisi fisik kita juga kita. Artinya apapun yang telah Allah tentukan, aturan-aturan kehidupan yang telah Allah tentukan untuk kita, ya kemudian harus dilakukan. Makanya kemarin pada pertemuan yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa jawaban seorang mukmin
Ketika Allah dan Rasulnya telah menyeru sesuatu, telah memerintahkan sesuatu, jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na itu artinya mendengar, wa ata'na itu artinya dan taat. Artinya tugas kita ketika Allah menurunkan perintah, menurunkan larangan adalah hanya mendengar dan melakukannya. Tidak ada perintah di sana dengarlah, musyawarahkan, lalu lakukan. Enggak begitu. Setiap perintah-perintah Allah yang sudah ditentukan secara tegas, begitu ya. Nanti kan gini, ada perintah-perintah Allah yang tegas, ada yang kemudian perlu ijtihad atau kemudian penggalian hukum yang lebih mendalam. Ada seruan Allah yang sudah sangat tekstualnya saja sudah jelas. Tapi kemudian ada yang perintah Allah yang itu secara umum harus kemudian didetailkan lagi. Nah, tugas kita ketika perintah-perintah yang tegas, yang sudah tekstualnya juga sudah tegas, tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, maka ya kemudian jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Misalnya, sholat 5 waktu itu wajib. Yesus kemudian ketika mendengar perintah sholat, sami itu kita dengar dan kita taat. Itulah kemudian teman-teman sekalian. Jadi ketika kita mendengarkan perintah Allah, mendengarkan larangan Allah, ya sudah jawaban kita itu sami'na wa ata'na, nggak bisa yang lain. Nggak ada perintah Allah untuk memusyawarahkan. Jadi kalau ada perintah sholat, kemudian sami'na dengarkan, kemudian musyawarahkan. Kalau sudah musyawarah, bagaimana keputusan musyawarah itu yang dilakukan? Nggak begitu. Jadi kemudian jawaban kita sebagai seorang mukmin, Allah itu mengakui kita sebagai seorang mukmin adalah ketika turun perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Kemudian perintah tentang haji, ya sudah jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Larangan, misalnya larangan khamr, larangan minuman keras. Itu kan sudah tegas. Ya sudah, jawaban kita itu nggak boleh ada proses berpikir yang terlalu banyak, pertimbangan yang terlalu banyak, nggak usah. Tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Ya sudah, maka kemudian kita lakukan. Beda lagi kemudian dengan perintah-perintah yang nggak langsung detail spesifik begitu ya. Ada perintah-perintah yang kemudian itu misalnya bersedekah. Bersedekah ya sudah sami'na wa ata'na, tapi bersedekah kepada siapa itu kan banyak. Banyak kemudian sasarannya banyak. Jadi tidak ada kemudian kewajiban sedekahnya harus ke yatim tok gitu. Enggak. Tapi kemudian sedekah bisa kemana-mana. Nah, itulah kemudian teman-teman sekalian. Atau perintah tentang menutup aurat. Kan Allah melarang kita, larangannya berupa kita nggak boleh membuka aurat di hadapan umum. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengan lutut. Aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dalam sholat, kan begitu. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, di luar sholat itu wajah wanita itu juga aurat, kan begitu. Tapi kalau di dalam sholat itu ke seluruh badan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu ada telapak tangan batin dan ada telapak tangan zahir. Jadi di sini itu ini boleh kelihatan, baik batin ataupun zahirnya itu boleh kelihatan. Dan wajah itu boleh kelihatan ketika sholat. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu di luar sholat wajah wanita itu harus tertutup. Makanya ada yang bercadar. Tapi pendapat imam yang lain, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu wajah itu tidak termasuk aurat walaupun di luar sholat. Jadi ada yang punya pendapat, silakan ikut pendapat yang mana. Mau pendapat yang boleh pakai cadar silakan, yang nggak bercadar juga silakan. Yang pasti batasan aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi jawaban kita terhadap perintah-perintah yang sudah tegas seperti itu ya sami'na wa ata'na. Jadi itu yang pertama saya tekankan kepada teman-teman sekalian, bahwa status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba atau budak. Jadi itu harus benar-benar disadari teman-teman sekalian. Kita itu nggak punya hak mendebat Allah gitu loh. Kalau bahasanya Gus Bahak begitu. Kita tuh nggak punya hak untuk mendebat Allah, itu nggak punya hak. Wong Allah itu selalu benar kalau kita selalu salah kok. Jadi kalau kita sudah berhadapan-hadapan dengan ketentuan-ketentuan Allah, pasti ketentuan Allah yang benar, kita yang salah, itu sudah pasti. Ketika terjadi perbedaan antara ketentuan Allah dengan pendapat kita,
itu yang pasti benar itu ketentuan Allah dan pendapat kita pasti salah. Kan begitu. Jadi itu yang pertama kali harus teman-teman kemudian sadari dan pahami betul. Bahwa kita statusnya di hadapan Allah adalah hamba. Begitu ya. Itu kemudian yang pertama yang kemudian pengen saya sampaikan. Nah, sekarang saya kemudian kepengen menjelaskan kepada teman-teman bagaimana alur berpikir kita sehingga kemudian kok kita kemudian harus taat dengan aturan-aturan yang Allah turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi zalikal kitab, saya berkali-kali ya menyampaikan kepada teman-teman jangan bosan. Di situ Allah mengatakan zalikal kitab. Kata zalika itu artinya itu. Kalau kalimat katanya pakai itu berarti jauh apa dekat? Halo? Iya. Jauh, tak? Kalau katanya pakai itu berarti jauh atau dekat? Jauh. Jauh. Karena itu kan begitu ya. Kalau pakai ini hadza itu ini, itu berarti dekat. Nah, teman-teman sekalian, Allah di dalam pembukaan surat Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Nah, Allah menggunakan kata zalika. Dalam terminologi bahasa Arab zalika itu. Tapi nanti untuk teman-teman yang lebih paham bahasa Arab bisa menjelaskan mungkin lebih dalam ya. Nah, tapi kenapa di dalam terjemahan, banyak terjemahan itu menggunakan kitab ini. Kalau kitab ini harusnya hadzal kitab. Tapi Allah menggunakan zalikal kitab. Kitab itu, zalikal kitabul la raiba fihi, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Qur'an sudah disestempel oleh Allah bahwa tidak ada keraguan sama sekali dalam seluruh isi Al-Qur'an dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Tidak ada keraguan, artinya kebenarannya mutlak. Hudal lil muttaqin adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu difungsikan oleh Allah, Tuhan kita, zat yang menciptakan kita, zat yang senantiasa kita panjatkan doa, zat yang senantiasa kita mintai dan senantiasa kita sembah di setiap harinya, mengatakan bahwa Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Yang tidak mau bertakwa, ya nggak pakai Al-Quran nggak apa-apa. Tapi kalau yang kepengen bertakwa, berarti pakai aturan kehidupannya adalah Al-Quran. Karena Allah sendiri, Tuhan semesta alam ini yang mengatakan bahwa zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ya kalau kita kepengen jadi orang yang bertakwa, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak kepengen jadi yang bertakwa, tafadhol, silahkan bebas milih dengan dasar aturan apapun, boleh-boleh saja. Ingat, tapi konsekuensinya jadi takwa atau tidak takwa. Kalau kepengen takwa pakai Al-Quran, kalau nggak kepengen takwa bebas, terserah pakai apapun, silahkan. Begitu ya. Nah, namun teman-teman sekalian, ini kemudian bagaimana kemudian kita memahami Al-Quran itu kemudian kok bisa menjadi pengikat kehidupan kita? Ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman jawab seketika teman-teman kepengen mengenal dirinya dan betul dalam menentukan tujuan hidupnya. Apa itu? Pertanyaan yang pertama adalah dari mana kita berasal. Yang kedua, tujuannya apa kita hidup di dunia itu. Yang ketiga, mau apa kita setelah mati atau mau kemana kita setelah mati. Saya ulangi, kalau teman-teman kepengen tahu siapa jati diri kita sebenarnya dan kepengen menentukan tujuan yang benar dari seluruh kehidupan kita, maka teman-teman harus mampu untuk menjawab 3 pertanyaan ini dengan benar. Pertanyaan yang pertama adalah dari mana kita berasal. Pertanyaan yang kedua adalah untuk apa kita hidup di dunia.
Dan pertanyaan yang ketiga, mau kemana kita setelah mati?